mereka masuk ke sebelum mereka ketika mereka ini masuk ke rumah, hadirin jamaah sekalian, ya, nanti ya mereka bisa saja nggak buka selimut dulu langsung bunuh, kemudian Imam Ali yang menjadi korban. Jadi pekerjaan ini pekerjaan yang beresiko besar. Ya. Tapi itu sudah dipersiapkan oleh Rasulullah dan Imam Ali menerimanya dengan hati yang lapang karena yang dipikirkan oleh beliau bukan keselamatannya, tetapi keselamatan kekasihnya. Siapa itu? Rasulullah SAW. Maka keluarlah Rasulullah dari rumah tersebut, ya, sedangkan orang-orang Quraisy yang sudah mengincar beliau tidak mampu melihatnya, tidak mampu melihat beliau. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, dalam surat Yasin. Jadi kan pembatas, sampai diriwayatkan itu ya Rasulullah itu mengambil debu sambil meletakkan debu ini di atas kepala orang Quraisy, tapi mereka nggak mampu lihat. Sadar-sadar mereka, setelah mereka sadar Rasulullah sudah meninggalkan itu, dibuka ya rambut mereka, kepala mereka ternyata sudah berdebu. Mereka nggak sadar Rasulullah yang meletakkan debu tersebut. Mereka nggak tahu Rasulullah lewat di depan mereka. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dan Imam Ali menggantikan beliau. Maka ketika orang-orang Quraisy ini masuk, dilihatnya ada orang di situ, dipikir Muhammad. Ketika dibuka selimut itu, ternyata itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW juga ya meminta kepada Imam Ali ya, untuk membagikan ya, harta amanah orang-orang Quraisy yang ada di tangan Rasulullah. Jadi orang-orang Quraisy walaupun mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah, banyak di antara mereka tidak beriman, ya, tapi hadirin jamaah sekalian, banyak di antara mereka beriman. Tetapi banyak di antara mereka yang tetap yakin kepada Rasulullah, tetap yakin bahwasanya Rasulullah orang yang amanah gitu. Maka mereka tetap menitipkan harta mereka kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah hijrah, harta ini kan harus dikembalikan. Nah, orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengembalikan harta-harta ini siapa? Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti itu ya. Dan hadirin jamaah sekalian, dan tidak ada yang mungkin melebihi daripada keutamaan beliau, yaitu Rasulullah SAW menikahkan beliau dengan putri beliau, yaitu Fatimah binti Muhammad SAW. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Sudah pasti orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk menikahi putrinya bukan orang sembarangan. Orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk menikahi putrinya pasti bukan orang sembarangan. Maka Ali bin Abi Thalib lah di antara yang lain yang juga dipilih oleh Rasulullah untuk menikahi putri-putri beliau. Salah satunya adalah ya, yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah binti Muhammad. Dan hanya dari jalur Fatimah lah ya, kemudian nasab Rasulullah SAW tersambung sampai dengan hari ini. Nasab Rasulullah tersambung dengan sampai hari ini. Kemudian orang bertanya, Ustaz, kan nasab itu dari laki. Kenapa kok nasab Rasulullah ke Fatimah? Harusnya ke Ali dong. Banyak orang bertanya seperti itu. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini ada pengecualian. Jadi mana pengecualian itu dari Rasulullah langsung. Kata Rasulullah SAW mengatakan setiap anak itu dinisbatkan kepada bapaknya. Maksudnya nasabnya itu dinisbatkan kepada ayahnya. Illa kecuali wanita ini. Wanita ini yaitu Fatimah, anaknya itu adalah hadirin jamaah sekalian mempunyai nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ali pun mempunyai nasab dengan Rasul, maksudnya keluarga Rasulullah juga, yaitu Ahlul Bait ya, dari Bani Hashim, dan Bani Hashim juga dilarang mendapatkan zakat dalam syariat kita karena beliau adalah salah seorang daripada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kemuliaan yang begitu luar biasa. Diriwayatkan tentang bagaimana kehidupan zuhudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan istrinya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya mas sekalian, suatu saat Rasulullah SAW mendapatkan rampasan perang berupa budak-budak dan pembantu. Maka ketika itu Fatimah ingin meminta satu pembantu untuk membantu pekerjaan dia yang banyak di rumah. Jadi Fatimah merasa kelelahan dengan pekerjaan dia sehari-hari untuk mengurusi suami, mengurusi anak-anaknya, ya begitu keletihan.
Maka ketika itu Fatimah datang kepada Rasulullah minta agar Rasulullah memberikan satu saja pembantu ini ya untuk membantu pekerjaan beliau. Tapi ketika Fatimah datang ternyata Rasulullah tidak ada. Yang ada adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka Fatimah bilang kepada Ibunda Aisyah, ya, kasih tahu kepada Rasulullah aku datang dan aku minta pembantu. Minta disampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya ketika Rasulullah datang, ya Aisyah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ketika itu Rasulullah datang ke rumah Fatimah dan Fatimah dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tiduran seperti itu. Akhirnya jamaah sekalian, tiba-tiba Rasulullah masuk dan Fatimah ingin berdiri. Kata Rasulullah tidak, tetaplah di tempat kalian. Maka Rasulullah duduk mendekati anaknya dan Imam Ali bin Abi Thalib ini kemudian mengatakan, kata Rasulullah SAW, aku mendengar bahwasanya kalian meminta seorang pembantu. Maka beliau pun mengatakan, maukah kalian kuberi tahukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Rasulullah, maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Maka apa kata Rasulullah, ucapkanlah takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, tatkala kalian hendak tidur. Jadi sebelum kita tidur itu baca takbir Allahu Akbar 34 kali, tasbih ya subhanallah 33 kali, dan tahmid alhamdulillah 33 kali. Jadi total semuanya 100. Allahu Akbar, subhanallah, dan alhamdulillah. Jadi semuanya takbir 34 kali. Maka kata Rasulullah SAW, ya, sungguh amalan tersebut jauh lebih baik daripada seorang pembantu. Ya, jauh lebih baik daripada seorang pembantu. Jadi amalan ini Pak, ibu-ibu sekalian, tasbih, takbir, dan tahmid. Ya, takbir, tasbih, dan tahmid. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah masing-masing 34, 33, 33, 100. Apa fadilahnya? Salah satunya membuat tidur kita ini menjadi nyenyak. Fadilahnya. Jadi kalau kita pakai amalan ini, tidur kita walaupun sebentar, tapi kemudian kualitasnya menjadi baik. Sehingga walaupun tidur sebentar, badan kita jadi segar. Jadi kalau badan kita segar kan bekerja enak, melakukan aktivitas kita enak. Coba kalau kita tidur kita nggak benar ya, tidur kita nggak nyenyak, tidur kita susah ya di malam hari. Nah itu biasanya paginya badan kita menjadi lesu. Nah, sehingga bekerja pun tidak optimal. Nah ini dengan amalan ini salah satu fadilahnya adalah utamaannya membuat tidur kita menjadi nyenyak, dan ini lebih baik kata Rasulullah SAW bahkan dari seorang pembantu sekalipun. Padahal ini apa susahnya Rasul ngasih anaknya pembantu, karena orang lain pun dikasih oleh Rasul. Banyak orang datang yang ya mungkin dilihat Rasulullah butuh, datang kepada Rasul dikasih oleh Rasul. Tapi ini anaknya ada jamaah sekalian minta sama Rasul nggak dikasih pembantu. Ini bagaimana luar biasa Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah itu memang lebih mengutamakan orang lain terkadang daripada dirinya dan keluarga. Ya, luar biasanya Rasulullah SAW. Anaknya diminta membantu nggak dikasih oleh Rasul. Bahkan disuruh melakukan amalan. Maka Fatimah semenjak saat itu nggak pernah meninggalkan amalan ini. Yaitu tasbih, takbir, tasbih, dan tahmid setiap sebelum tidur. Nah, boleh kita amalkan ya hadirin sekalian. Dan itu diberikan kepada Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadirin yang rahmati subhanahu wa ta'ala, banyak sekali kalau kita akan bicara tentang bagaimana peran beliau ya dalam dalam perjuangan Islam ini. Yang pertama pastinya perang Badar ya. Perang Badar ini peran Ali bin Abi Thalib sangat jelas sekali, yaitu menantang duel 3 orang Quraisy yang ingin memerangi Rasulullah. Ya, maka ketika perang Badar itu kan pertamanya itu perang duel dulu, nggak langsung perang gitu, langsung ada 3 orang yang berduel. Yang pertama yaitu Utbah, yang kedua yaitu anaknya Walid ibn Utbah, yang satu lagi yaitu Syaibah ibn Utbah. Syaibah ibn Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah, Walid ibn Utbah satu lagi anaknya, dan saudaranya Syaibah ibn Rabi'ah. Orang ini menantang orang-orang Muslim, kaum muslimin untuk ya, duel 1 lawan 1. Maka ketika dia nantang ini, majulah 3 orang dari
3 orang dari kalangan Ansar. Ya, untuk apa? Untuk menghadapi ataupun menantang kembali tantangan duel tersebut. Tapi kemudian ditanya oleh Utbah, siapa kalian? Disebutkan namanya fulan, 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 fulan. Ya, semuanya nggak kenal. Kami nggak kenal sama kalian dan kami tidak ada urusan dengan kalian. Coba wahai Muhammad, berikan saudara-saudara dan sepupu-sepupu kami. Maksudnya kirim orang-orang Quraisy. Ya, kalau mau melawan kami itu kirim orang Quraisy. Maka Rasulullah memilih semua keluarga Rasul yang dipilih Rasul. Rasul mengatakan Hamzah, Ali dan Ubaidillah, 3 orang. Hamzah bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidillah. Hamzah pamannya Rasul, Ali sepupunya Rasul, Ubaidillah ibnul Harith juga sepupunya Rasulullah SAW. 3 orang berdiri. Maka ditanya siapa ini? Hamzah, Ali dan Ubaidillah. Maka Utbah bilang, wah ini baru lawan yang sepadan dengan kami. Dia minta dari orang Quraisy juga. Hadirin jamaah sekalian, berduel lah. Ternyata Utbah dengan sangat mudah dikalahkan oleh Hamzah. Sebentar saja kalah oleh Hamzah. Ali begitu juga dengan sangat mudah mengalahkan Syaibah. Maaf, Ali melawan Walid. Ali melawan Walid ibnu Utbah. Kemudian Syaibah melawan Ubaidillah. Nah, Syaibah sama Ubaidillah ini draw. Jadi sama-sama saling kena gitu. Mereka sama-sama kewalahan. Maka akhirnya Hamzah ketika itu langsung mendekatin Ubaidillah dan kemudian Syaibah dibunuhnya dan akhirnya siapa namanya tadi Ubaidillah diselamatkan digeret ke belakang dan akhirnya ketika pulang perjalanan perang Badar Ubaidillah pun syahid dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, maka Imam Ali begitu berjasa di perang Badar ini, beliau ikut dalam perang Badar dan ikut berduel di perang yang pertama yang duel ini membuat orang-orang Quraisy kemudian down. Ya, karena di awal pun mereka sudah kalah. Di awal pun mereka sudah kalah. Begitu juga perang-perang yang lainnya, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selalu ikut dalam peperangan. Ya, dalam perang Khandaq, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut menggali parit dan juga meladeni seorang Quraisy yang sangat terkenal namanya Amr bin Abdul Wud al-Amiri. Amr bin Abdul Wud al-Amiri. Siapa ini Amr bin Abdul Wud al-Amiri? Dia ini seorang pejuang dan penunggang kuda terbaik Quraisy. Amr bin Abdul Wud al-Amiri ini seorang penunggang kuda terbaik. Dia ketika perang Badar ikut. Dalam perang Badar ikut memerangi Rasulullah tapi dia terluka parah. Makanya ketika perang Uhud dia tidak ikut perang karena dia masih dalam keadaan terluka. Hadirin jamaah sekalian, maka ketika itu Amr bin Abdul Wud bernazar, kalau aku tidak bisa membunuh Muhammad, aku tidak akan menggunakan minyak rambut. Jadi dia nggak mau pakai minyak rambut sampai dia bernazar membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin jamaah sekalian, maka Amr bin Abdul Wud ini, ya, kemudian ketika maju kan ada Khandaq, ada parit yang sangat besar. Kita sudah bahas ya di sejarah Rasulullah SAW tentang bagaimana Rasulullah menggali parit ini. Ketika itu, ya, jadi kan parit ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab manapun. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang Persia. Karena Salman Al-Farisi lah yang kemudian mengusulkan pembentukan parit ini, hadirin jamaah sekalian. Ya. Nggak pernah dilakukan oleh bangsa Arab manapun. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Amr bin Abdul Wud al-Amiri mampu menerobos parit beberapa orang pasukannya. Maka dia menantang duel orang-orang. Siapa yang mampu berduel? Ketika dia menantang duel ini, Imam Ali langsung ingin menghadapi beliau. Kata Rasulullah, jangan. Amr bin Abdul Wud bukan tandinganmu. Ditantang lagi, belum ada yang mau berdiri lagi. Ali mau berdiri lagi, kata Rasulullah, jangan. Kemudian ditantang lagi. Bahkan beliau menandungkan syair gitu untuk merendahkan orang-orang Muslim ketika itu. Kata Ali sudah tidak ada, hanya Rasulullah biarkan aku yang melawan. Kata Rasulullah, wahai Ali, itu Amr bin Abdul Wud, dia seorang penunggang kuda profesional dulu di zaman Quraisy. Tapi kata Ali, ya, aku akan menghadapinya ya Rasulullah. Biarlah aku akan menghadapinya. Maka hadirin rahmat Subhanahu wa taala, akhirnya ya, terjadilah duel di antara dua orang ini. Sebelum itu ada pembicaraan dulu. Ya, siapa ini? Tanya Ali. Wah,
Ali bin Abdul Manaf atau Ali bin Abu Thalib? Ali bin Abi Thalib. Kata Amr bin Abdul, engkau ini masih sangat muda, katanya. Sudah pulang saja engkau, cari yang lain saja. Aku takut nanti membunuhmu, nanti paman-pamanmu bersedih. Kata Ali, bahkan aku sudah siap untuk membunuhmu. Amr bin Abdul Wud ketika ditantang seperti itu marah, maka langsung menyerang Imam Ali. Imam Ali bisa menahan dengan perisainya, dan kemudian diserang balik oleh Imam Ali, dan kemudian terjatuh dengan serangan Imam Ali bin Abi Thalib ini, kemudian meninggal mati. Rasulullah ketika melihat Amr bin Abdul Wud jatuh langsung bertakbir, dan diikuti seluruh kaum muslimin semuanya bertakbir. Allahu Akbar. Ikrimah bin Abi Jahal yang ikut berperang ketika perang ini langsung kemudian lari terbirit-birit, ya, karena tidak mampu melihat ketakutan dia akan dibunuh juga oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dia melihat Amr bin Abdul Wud yang begitu perkasa saja kalah, langsung dia kemudian berlari, ya, kembali ke pasukannya. Tapi akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Ini juga perannya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan peran lainnya di masa kenabian yang begitu besar adalah peran beliau ketika perang Khaybar. Kita tahu ya, perang Khaybar ini satu kawasan, ya, di antara Madinah dan Syam. Tapi Khaybar ini satu tempat yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dan mereka berkuasa di situ dan menanam perkebunan, membangun perkebunan yang sangat subur di situ karena tanahnya sangat subur. Khaybar ini perkebunan kurma banyak di situ. Tadi jamaah sekalian, maka karena orang-orang Yahudi ini, ya, membuat makarnya itu melalui Khaybar untuk menyerang Madinah, maka akhirnya Khaybar pengen ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Khaybar ini ada banyak sekali benteng-benteng, dan ada satu benteng yang paling besar dan paling sulit untuk dikalahkan, untuk ditaklukkan. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, besok akan aku berikan panji ini untuk menaklukkan benteng itu kepada seseorang, ya, yang Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Rasulullah SAW. Maka besok harinya semua orang berharap, bahkan termasuk Umar berharap. Umar mengatakan aku meninggikan badanku agar kiranya Rasulullah melihatku dan memilih Umar untuk menaklukkan benteng ini. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata Rasulullah memilih Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana Ali? Ternyata Imam Ali ketika itu tidak ada. Imam Ali sedang sakit mata. Maka orang-orang mengatakan, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah, panggil dia ke sini. Maka dipanggil oleh Imam Ali, ya, melihat matanya sedang sakit itu, kemudian Rasulullah mengusapkan air liurnya ke matanya Imam Ali radhiyallahu anhu, dan otomatis mujizat Rasul, ketika itu juga mata Imam Ali yang sedang sakit langsung sembuh, ya, ketika diusapkan air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Imam Ali memegang panji tersebut, dan akhirnya menaklukkan hampir semua benteng-benteng Khaybar. Itu dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan akhirnya ketika perang Khaybar ini, hadirin jamaah sekalian, ya, Rasulullah mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Jadi Khaybar ini berbeda dengan kabilah yang lain, ya. Kalau kabilah Yahudi yang lain itu ada yang dibunuh karena pengkhianatan mereka, ada yang diusir, diusir. Nah, sedangkan Khaybar ini enggak diusir mereka oleh Rasulullah, tapi kemudian mereka memberikan separuh hasil panennya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi separuh hasil panennya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin jamaah sekalian, ya, itu peran Ali bin Abi Thalib yang begitu luar biasa. Jadi hampir semua peperangan Rasulullah itu diikuti oleh Imam Ali. Jadi Imam Ali ini, kalau bicara Imam Ali ini lengkap, ya. Kalau bicara tentang panglima perang, kita akan bicara tentang Imam Ali. Kalau bicara tentang prajurit yang begitu luar biasa, kita bicara tentang Imam Ali. Kalau kita melihat ahli fikih yang luar biasa, juga bicara tentang Imam Ali. Kalau kita melihat tentang Al-Quran, juga kita bicara tentang Imam Ali. Bahkan sanad keilmuan para ulama itu, ya, salah satunya adalah dari beberapa orang sahabat, salah satunya adalah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmuwan para ulama Irak khususnya, itu nasabnya kembali kepada Imam Ali. Sedangkan kalau dari Madinah,
Itu biasanya kepada Ibunda Siti Aisyah. Ya, kalau dari Mekah biasanya dari Abbas bin Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Tapi kalau dari Irak biasanya kalau nggak dari Imam Ali, tapi juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kuncinya ilmu ya, Sayyidina Ali ya, Ustaz. Kenapa, Bu? Kuncinya ilmu Sayyidina Ali ya. Miftahul ilmi. Ya, miftahul ilmi. Walaupun hadis itu ditentang ya mungkin secara matan nggak masalah, tapi secara sanad memang masalah, Ibu. Ana Madinatul ilmi wal aliyu babuha, itu kan hadisnya bermasalah sebenarnya itu, tapi ya secara sanad, secara matan ya tidak masalah ya. Memang Imam Ali diakui secara keilmuan, walaupun hadisnya secara sanad itu bermasalah. Jadi itu hanya perkataan saja, mungkin bukan dari perkataan Rasulullah SAW. Tapi ya secara keilmuan Imam Ali diakui oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka Imam Ali ini seorang alim, seorang zahid, seorang zuhud, seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah sekalian, dan beliau mengikuti semua perjuangan bersama dengan Rasulullah kecuali perang Tabuk. Jadi Imam Ali ikut semua peperangan bersama Rasulullah kecuali perang Tabuk. Nah, kenapa Rasulullah tidak ini? Karena Imam Ali diperintahkan oleh Rasulullah menjadi amir di Madinah. Jadi ketika ada amir di Madinah, ketika perang Tabuk, Rasulullah memilih Imam Ali sebagai amir di Madinah, sebagai pengganti Rasulullah di Madinah. Imam Ali sempat protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau akan meninggalkan aku bersama dengan perempuan dan anak-anak? Kata Rasulullah, ya Ali, apakah engkau tidak mau menjadi orang bagaikan orang sebagaikan Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Jadi kan Nabi Musa itu ketika pergi, yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menjaga Bani Israel adalah Nabi. Apakah engkau tidak mau memiliki kedudukan sebagaimana Nabi Harun terhadap Nabi Musa? Tetapi tidak ada Nabi lagi setelah aku. Tetapi tidak ada lagi setelah aku. Jadi kalau Nabi Musa itu Nabi, Nabi Harun juga masih Nabi juga. Ya. Nah, kalau Nabi Muhammad kan tidak ada lagi Nabi. Tapi kedudukannya hampir sama seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang bedanya adalah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya Imam Ali ridha dan akhirnya Rasulullah berangkat Tabuk, sedangkan Imam Ali bin Abi Thalib tidak ikut. Dan hadirin jamaah sekalian, dan untuk membuktikan bagaimana kehebatan Imam Ali dalam bidang ilmu dan istihad dan fatwa, di antara para sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di Yaman, salah satunya adalah Imam Ali. Dan tidak sembarangan ini orang yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman ini. Ini sahabat-sahabat yang mempunyai tingkat intelektual dan kecerdasan yang khusus. Maka yang diutus itu Imam Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari. Ini ada 3 orang ini yang tiga-tiganya adalah para ulama di antara para sahabat. Mu'az bin Jabal terkenal ahli fatwa juga, ya, ahli Al-Quran, ahli fatwa. Abu Musa al-Asy'ari, apalagi al-Asy'ari ini, Pak, Bu, hadirnya Mas, al-Asy'ari ini satu kabilah di Arab yang terkenal orangnya pinter-pinter. Itu al-Asy'ari. Satu kabilah yang pinter-pinter. Salah satu tokohnya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Terkenal pinter-pinternya al-Asy'ari. Nah, hadirnya Mas sekalian, maka Imam Ali disuruh oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Dan dakwah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu begitu sukses di sana. Ya, begitu sukses, dan beliau mampu melakukan semua tugas-tugas itu dengan baik dan benar. Hadirnya jamaah sekalian, dan ini tanda bahwasanya secara keilmuan Imam Ali memang diakui secara keilmuan. Dan bahkan nanti kalau melihat ya setelah kematian Rasulullah SAW, ya, nanti kan Rasulullah meninggal, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengurus jenazah. Jadi yang mengurus jenazah Rasulullah ini keluarganya Rasul, Imam Ali, Abbas, gitu ya, yang mengurus jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau sakit pun, yang menopang Rasulullah ke masjid itu, Rasulullah ditopang oleh 2 orang, kata Ibunda Aisyah. Yang satu yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang satu lagi Imam Ali bin Abi Thalib. Dan nanti ketika Rasulullah meninggal pun, yang mengurusi jenazah beliau adalah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, saya bahas sedikit ya. Memang terjadi keterlambatan baiat Imam Ali kepada Abu Bakar. Jadi Imam Ali terlambat membaiat Abu Bakar. Walaupun ini ada dua riwayat. Riwayat yang sangat terkenal adalah ada keterlambatan, yaitu Imam Ali 6 bulan setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah baru membaiat Abu Bakar. Ini satu riwayat. Ada riwayat yang lain bahwasanya tidak lama setelah itu. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Salabi dalam kitab sejarah Imam Ali-nya. Ya, ada sejarah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ditulis Syekh Muhammad Ali As-Salabi. Nah, pendapat yang kedua ini yang diambil. Menurut beliau, pendapat yang kuat itu adalah bahwasanya Imam Ali langsung membaiat Abu Bakar. Jadi tidak ada jeda sampai 6 bulan. Tidak ada jeda. Tapi riwayat yang memang sangat masyhur itu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membaiat Abu Bakar, ada keterlambatan sampai 6 bulan. Kenapa kok sampai 6 bulan ini? Ini ada beberapa pendapat para ulama ya. Salah satunya yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Ramadan Al-Muti dalam kitab fikih sirahnya, karena ketika itu ada khilaf, ada perbedaan pendapat antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Fatimah. Salah satunya dalam masalah apa? Dalam masalah tanah fadak. Apa itu tanah fadak? Nah, ini yang suka diungkit oleh orang-orang Syiah. Mereka benci kepada Abu Bakar karena Abu Bakar tidak mau memberikan tanah fadak kepada Fatimah. Jadi menurut Fatimah, tanah fadak itu punya Rasul dan diwariskan kepada dia. Diwariskan kepada Fatimah sebagai ahli warisnya Rasulullah SAW, tanah fadak. Tapi Abu Bakar tidak berani memberikan itu kepada Fatimah. Karena kenapa? Abu Bakar mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, Innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan. Abu Bakar dengar langsung dari Rasulullah. Fatimah ketika itu minta, ini tanah warisan Rasulullah kepada beliau, kepada Fatimah. Tapi Abu Bakar nggak bisa memberikan, karena kenapa? Rasul Abu Bakar langsung dengar perkataan Rasulullah bahwasanya Rasulullah tidak mewariskan. Nah, kemudian terjadi perbedaan pendapat. Nah, keterlambatan Imam Ali untuk membaiat Abu Bakar adalah untuk menghormatin istrinya, yang terjadi perbedaan pendapat tadi. Karena beliau mungkin tidak enak terhadap istrinya. Ya, akhirnya setelah Fatimah binti Muhammad meninggal dunia, Fatimah ya, istrinya Imam Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, barulah kemudian Imam Ali berbaiat kepada Abu Bakar. Jadi keterlambatan Imam Ali membaiat itu bukan menganggap dirinya lebih layak untuk menjadi khalifah, bukan. Nah, ini kan yang suka digaungkan oleh orang-orang Syiah, bahwasanya Imam Ali itu nggak setuju, terlambat membaiat Abu Bakar karena nggak setuju. Dia lebih mengatakan dialah yang lebih layak. Enggak. Kalau Imam Ali mengatakan lebih layak, nggak mungkin dia ridho. Kalau Imam Ali dengar bahwasanya Rasulullah memberikan ya, kekhalifahan ini kepada Imam Ali, nggak mungkin Imam Ali mau menyelisihi ya, pendapat Rasulullah, nggak mungkin itu. Ya. Kalau memang Imam Ali itu dengar Rasulullah mengatakan khalifah setelahku adalah engkau, wahai Ali, nggak mungkin Imam Ali mau menerima Khalifah Abu Bakar, mau menerima Khalifah Umar, nggak mungkin. Karena kenapa? Itu berarti menyelisihi keinginan Rasulullah, nggak mungkin. Dan Abu Bakar juga nggak mungkin menyelisihi keinginan. Jangankan masalah khalifah yang sebesar itu, masalah pasukan saja Abu Bakar nggak mau. Masalah pasukan Usamah bin Zaid ya sudah kita bahas di zaman Abu Bakar. Ada orang minta Usamah bin Zaid diganti saja, ganti yang lebih tua, yang lebih senior. Abu Bakar nggak mau ganti, karena kenapa? Dipilih oleh Rasulullah. Abu Bakar nggak mau orang yang sudah dipilih Rasulullah kemudian diganti, nggak mau. Apalagi masalah khalifah seperti ini, nggak mungkin Abu Bakar berkhianat kepada
apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan Imam Ali seperti itu juga. Tidak ada sedikit pun Imam Ali menganggap dirinya lebih layak daripada Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Bahkan akhirnya beliau berbaiat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan akhirnya mas kalian, bahkan setelah itu di zaman Umar, Imam Ali ini menjadi penasehatnya Umar. Ini harus kita, ketika Abu Bakar dalam sebuah riwayat, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, Imam Ali itu menangis terseduh-seduh. Melihat bagaimana zuhudnya Abu Bakar, bagaimana khilafan yang dia lakukan, ya, apa-apa cobaan-cobaan yang beliau hadapi ketika menjadi khalifah itu. Dan ini dilihat, disaksikan oleh Abdullah bin Abbas. Imam Ali datang kepada beliau dan dipegang, menangis melihat jenazahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu sedih. Ya, artinya Imam Ali ada kecintaan lah, ya, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bersedih dengan tanda beliau bersedih dengan kematiannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau juga, hadanya jamaah sekalian, ya, Imam Ali radhiyallahu anhu juga memberikan nama anak-anaknya dengan nama para khalifah-khalifah itu. Jadi nama-nama anaknya Imam Ali selain dari Fatimah, jadi kan Imam Ali punya anak lain nih dari Fatimah. Setelah Fatimah meninggal, Imam Ali menikah lagi. Maka ada anak-anaknya. Nama anak-anaknya itu ada yang diberikan nama Abu Bakar, ada yang diberikan nama Umar, ada yang diberikan nama Utsman. Itu tanda kecintaan Imam Ali kepada para sahabat-sahabat tersebut. Bukan sebagaimana tuduhan orang Syiah yang mengatakan bahwasanya para sahabat ini sudah merebut keimaman yang harusnya diberikan kepada Imam Ali. Itu tuduhan palsu. Jadi ini yang pertama dalam masalah kekhilafaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Bahkan di zaman Umar, ya, kita bahas bagaimana Imam Ali ini menjadi penasihat utama Umar. Di zaman Umar, Imam Ali ini menjadi penasihat. Banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh Imam Ali dan dipakai oleh Umar. Jadi penasihat utama Umar itu selain Imam Ali bin Abi Thalib juga Abdullah bin Abbas. Ya, juga Abdullah bin Abbas dan banyak sahabat yang lainnya. Tapi yang memang sering dipakai adalah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya maskan, bahkan dalam sebuah kata-katanya Umar mengatakan laula Ali lahalaka Umar. Andaikan bukan karena Ali, Umar pasti akan celaka. Andaikan bukan karena Ali, Umar pasti akan celaka. Bagaimana Ali itu selalu memberikan nasihat-nasihatnya kepada Umar, termasuk dalam masalah hukuman bagi orang-orang yang minum minuman keras, ya, di Syam ketika itu. Terus masalah banyak sekali, ya, yang Imam Ali memberikan pendapatnya kepada Umar dan dipakai oleh Umar bin Khattab. Artinya Imam Ali sebagai, dan secara sifat memang yang paling sangat dekat itu antara Umar itu dan Ali. Itu sangat dekat sekali, ya. Maksudnya secara sifat ketegasan, kecerdasan, kemudian ketangkasan, kepemimpinan, itu sangat banyak mewarisi. Imam Ali itu sangat banyak mewarisi gaya dan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada jamaah sekalian, bahkan nanti kita bahas ya setelah ketika Imam Ali pindah itu dari Madinah ke Kufah, ya, kemudian ada Istana Putih, ya, ada sebuah Istana Putih di Madain itu, ya, sebuah Istana Putih bekas kerajaan Persia. Imam Ali disuruh untuk masuk ke istana tersebut, tapi Imam Ali nggak mau masuk. Tanah yang megah bekas perseorangan, Imam Ali nggak mau masuk. Kenapa engkau tidak mau masuk ya Ali? Karena Umar dulu ketika datang sini nggak mau masuk, maka Imam Ali juga nggak mau masuk. Artinya bagaimana kecintaan yang luar biasa ya antara Imam Ali dan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan dan yang lainnya. Ya. Ada jamaah sekalian, bahkan anaknya Ali bernama Ummu Kulsum dari Fatimah. Jadi Fatimah punya anak satu perempuan namanya Ummu Kulsum. Itu dinikahkan oleh Imam Ali kepada Umar. Ini kan tanda cinta nih. Nggak mungkin kalau Imam Ali benci mau menjadikan Umar itu sebagai menantu. Itu nggak mungkin. Tapi tanda cintanya Imam Ali kepada Umar, anaknya Ali namanya Ummu Kulsum, juga anaknya Fatimah ini, dinikahkan oleh Imam Ali kepada siapa? Umar bin Khattab. Luar biasa. Ya, ini tanda kecintaan Imam Ali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga di zaman Utsman. Ya, maka hadirnya jamaah sekalian di zaman Utsman, Imam Ali pun menjadi penasehatnya Utsman, menjadi penasihat Utsman. Bahkan terkadang Imam Ali lah yang memberikan masukan-masukan kepada Utsman,
yang kemudian hadirin jamaah sekalian, masukan-masukan ini dianggap oleh beberapa orang kemudian mengancam kedudukan orang-orang tersebut. Seperti kedudukan Marwan bin Hakam itu sangat dikritik oleh Imam Ali kepada Utsman. Marwan bin Hakam ini orang yang salah satu orang yang kemudian akibat ulahnya lah yang kemudian menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan itu terbunuh. Kita sudah bahas kemarin ya, ada satu surat yang kemudian surat ini atas nama khalifah, tapi khalifah nggak pernah buat. Yang perintahnya adalah membunuh para sahabat yang ingin menggantikan gubernur Mesir ketika itu. Nah, ketika diminta dibawa surat ini kembali ke Madinah, Utsman bin Affan nggak ngaku, kata Utsman nggak ada, saya nggak pernah buat surat ini. Tapi ini benar membantumu, benar. Ini benar cap khalifah, benar. Tapi aku bukan buat, bahkan aku tidak pernah memerintahkan. Para sahabat mengatakan nggak mungkin Utsman berbohong. Jadi siapa yang buat surat ini? Nah, tertuduh ketika itu adalah Marwan bin Hakam, orang yang sangat dekat dengan Utsman. Maka para sahabat termasuk Imam Ali minta Khalifah Utsman untuk menyerahkan Marwan, tapi Khalifah Utsman nggak mau menyerahkan. Khalifah Utsman tidak mau menyerahkan karena beliau tidak mau terjadi pertumpahan darah. Itu yang memang sangat dipegang erat oleh Utsman. Ya, beliau tidak mau terjadi pertumpahan darah. Dan akhirnya terjadilah pengepungan rumah Utsman, hadirin jamaah sekalian, dan kemudian menyebabkan kematian daripada seorang sahabat yang mulia ini yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan dimulai dari kematian Khalifah Utsman inilah fitnah itu menyebar, dan hampir di zaman Imam Ali, tugas Imam Ali radhiyallahu anhu adalah memadamkan api fitnah disebabkan karena pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini penyebabnya. Ya, jadi kemudian 5 tahun Imam Ali menjadi khalifah itu saja yang dilakukan oleh Imam Ali. Bagaimana memadamkan api fitnah. Ada jamaah sekalian, setelah Khalifah Utsman terbunuh, maka para sahabat, khususnya orang-orang sahabat utama yang ada di Madinah, bersepakat untuk mengangkat Imam Ali sebagai khalifah. Dan memang tidak ada orang yang lebih layak untuk menjadi khalifah selain Imam Ali ketika itu. Tidak ada siapa. Al-Mubashiruna bil Jannah, yang orang dipastikan masuk surga, di antara mereka yang paling utama tetap Imam Ali. Walaupun ada beberapa orang yang dipastikan masuk surga masih hidup, tapi di antara mereka tetap, bahkan Tolha juga sudah membaiat Imam Ali. Zubair juga sudah membaiat Imam Ali. Dan banyak sahabat yang lain membaiat Imam Ali. Sahabat-sahabat utama. Ammar bin Yasir, kemudian Salman Al-Farisi, dan yang lainnya itu membaiat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi kemudian terjadi fitnah karena pembunuhan Utsman ini. Nah, ini kemudian terjadi 2 perang besar di antara kaum muslimin. Makanya nanti berkaitan dengan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, cucuku ini nanti akan mendamaikan 2 pasukan muslim yang berseteru. Itu sudah diramalkan oleh Rasulullah. Anakku ini, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengatakan akan mendamaikan 2 pasukan kaum muslimin yang sedang berseteru. Ternyata adalah pengikutnya, yaitu pengikut ayahnya, pengikut Ali, dan juga pengikut daripada Khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, ada jamaah sekalian, maka di zaman Imam Ali ini, Imam Ali lebih fokus kepada pemadaman api fitnah ini. Ada 2 peperangan di antara kaum muslimin yang besar. Yang pertama yaitu yang disebut dengan Perang Jamal. Apa itu Perang Jamal? Perang Jamal artinya adalah perang unta. Kenapa disebut dengan perang unta? Karena ketika itu ibunda Aisyah radhiyallahu anhu berada di atas unta. Berada di atas unta, maka perang ini disebut dengan perang Jamal. Hadirnya maka setelah kematian Utsman, maka Aisyah ketika itu mengajak beberapa orang, dan termasuk sahabat-sahabat utama, termasuk Tolhah dan Zubair bin Awam, untuk apa? Untuk menuntut balas dendam terhadap kematian Utsman. Jadi ijtihad para sahabat bukan untuk memerangi Imam Ali, tapi untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang sudah membunuh Khalifah Utsman. Dan ini
Keadaan yang begitu luar biasa. Imam Ali, bukannya Imam Ali tidak mau menuntut balas dendam, tapi ketika itu terjadi fitnah yang sangat besar. Orang lagi apa namanya ya? Orang lagi ricuh gitu. Maka kalau Imam Ali langsung ingin menghukum pembunuh Utsman, takutnya nanti malah ini menjadi apa ya, bumerang bagi beliau. Maka ijtihad Imam Ali ketika itu bukan tidak mau menuntut balas dendam terhadap pembunuhan Utsman, tapi ingin menyatukan kaum muslimin kepada satu khalifah dulu. Siapa? Imam Ali. Karena nanti kalau kaum muslimin nggak bersatu, ini ribet, ini susah. Maka Imam Ali ingin ijtihadnya satu dulu. Siap diangkat satu khalifah, baru kemudian dengan tenang Imam Ali akan mencari ataupun menghukum orang-orang yang sudah menumpahkan darah seorang khalifah yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi ini berbeda ijtihadnya dengan ijtihad Aisyah, Thalha dan Zubair. Mereka ingin cepat menuntut balas dendam terhadap menuntut balas terhadap para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Aisyah ketika itu yang sedang berada di Mekah langsung mengajak beberapa orang, ya, termasuk Thalha dan Zubair, untuk ke Irak, dan kemudian karena beberapa kabilah di Irak itu terlibat ya, dalam peristiwa ini, maka Aisyah langsung mengumpulkan pasukan, kemudian siap untuk menyerang orang-orang yang sudah membunuh khalifah. Terjadi peperangan ya, sebentar antara Aisyah dan beberapa orang yang ingin membunuh Utsman, orang-orang para pembunuh Utsman ini. Kemudian hadirin jamaah sekalian, setelah itu akhirnya ketika Imam Ali mendengar bahwasanya Aisyah dan Thalha dan Zubair berangkat ke Irak dengan beberapa pasukan, akhirnya Imam Ali juga berangkat ke sana. Ya, Imam Ali juga berangkat ke sana. Nah, hadirin jamaah sekalian, sesampai di sana, maka akhirnya dibuatlah perdamaian di antara, ingin dilakukan perundingan antara Imam Ali dan juga Aisyah, Thalha dan Zubair ini. Dua kelompok besar ini ingin berunding. Dan ternyata hadirin jamaah sekalian, mereka sudah hampir bersepakat untuk terjadi perundingan. Ketika itu diwakilkan, Imam Ali ini diwakilkan oleh seorang sahabat namanya Amr bin Qa'qa' al-Tamimi. Amr bin Qa'qa' al-Tamimi. Ya, ini seorang sahabat yang luar biasa, hadirin jamaah sekalian. Dialah utusan Imam Ali kepada Aisyah, Thalha dan Zubair, dan akhirnya mereka bermusyawarah. Nah, ketika mereka bermusyawarah ini akhirnya terjadi kesepakatan dan mereka siap untuk berbaiat kepada Imam Ali dan juga hadirin jamaah sekalian, dan meninggalkan pasukan akhirnya. Nah, tapi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang tidak suka, yaitu orang-orang dari kelompok yang membunuh Utsman ini. Tidak suka apabila kelompok Imam Ali dan kelompok Aisyah ini bersatu, karena ini bahaya. Kalau mereka sudah bersatu, ini bahaya. Orang-orang para pemberontak yang sudah membunuh Utsman ini akan dihukum. Maka bagaimana caranya? Dan kelompok ini juga diprovokasi oleh gerakan Sabaiyah tadi, Abdullah bin Sabah. Sudah kita bahas kemarin, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dari Yaman. Tapi tidak diakui. Tokoh ini tidak diakui oleh orang-orang Syiah. Tidak diakui oleh orang-orang Syiah. Namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini dan kelompoknya tadi kemudian memprovokasi bagaimana agar kiranya dua kelompok besar kaum muslimin ini berperang, ya, tidak terjadi perdamaian. Akhirnya di waktu subuh hari, setelah sholat subuh dalam keadaan matahari belum berdiri, masih gelap sekali, hadirin jamaah sekalian, maka dua kelompok ini tadi menyelinap. Satu kelompok ini tadi, kelompok Sabaiyah tadi ini menyelinap menjadi dua kelompok. Satu kelompok menyerang rombongan Imam Ali, satu rombongan lagi menyerang kelompok Aisyah. Jadi dua kelompok ini, satu nyerang Imam Ali, satu nyerang kelompok Aisyah. Maka ketika mereka ini diserang, kelompok Imam Ali mengatakan ketika mereka diserang secara tiba-tiba, ketika malam hari masih gelap seperti itu, maka mereka, siapa yang sudah menyerang kita? Maka ada suara dari mereka juga yang mengatakan, rombongan Aisyah menyerang kita. Yang rombongan Aisyah juga seperti itu. Ketika diserang tiba-tiba itu, wah, kelompok Ali sudah berkhianat kepada kita dan menyerang kita. Akhirnya terjadilah peperangan yang tidak diinginkan tersebut. Perang Jamal namanya.
Aisyah ketika itu sedang berada di atas unta, terjadi peperangan. Ada jamaah sekalian yang menyebabkan ya, menangnya kelompok Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan menyebabkan dua sahabat yang utama yaitu Thalhah dan Zubair syahid, meninggal dunia. Ya. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dirahmati Subhanahu wa taala, dan Thalhah dan Zubair pun ketika terjadi penyerangan ini mereka sebenarnya pengen mengundurkan diri. Mereka pengen mundur ya. Ketika terjadi peperangan tidak dielakkan lagi peperangan karena fitnah ini. Mereka akhirnya, wah ini kayaknya salah nih perbuatan ini. Akhirnya mereka mundur. Tapi ada orang-orang yang tidak senang dengan kemunduran mereka. Ketika mereka mundur dari perang ini, ada orang-orang yang tidak senang dan akhirnya mereka dibunuh dari belakang. Thalhah dibunuh dengan panah, sedangkan Zubair bin Awam dibunuh dengan ditombak dari belakang. Adanya mas kalian. Nah ini luar biasa. Nah berkaitan dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ketika lagi terjadi peperangan ini, maka ketika itu Zubair bertemu Az-Zubair bertemu dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ketika itu Imam Ali mengingatkan Zubair terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zubair, apakah engkau lupa tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sedang duduk bersama? Tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada engkau, wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali? Maka Zubair ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa aku tidak mencintai dia? Sedangkan ya, dia adalah saudaraku di dalam Islam ataupun saudaraku secara nasab. Ya, karena ya, ibunya Zubair adalah bibinya Ali. Ya, ibunya Zubair ini juga bibinya Rasulullah. Jadi ibunya Zubair juga ya Sofiyah kalau namanya itu adalah bibinya Zubair, sepupu jadi antara Zubair dari pihak ibunya dengan Imam Ali. Kenapa aku tidak mencintai beliau? Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, demi Allah wahai Zubair, suatu saat engkau akan menzalimi Ali dan memerangi. Maka ketika itu Zubair bin Awam ketika diingatkan oleh Imam Ali langsung teringat dengan hadis itu. Maka kata Zubair, demi Allah aku lupa tentang hadis ini sampai engkau ingatkan hadis ini baru aku ingat kembali. Maka akhirnya Zubair kemudian mundur, tidak mau berperang dengan Imam Ali bin Abi Thalib, tapi ada orang yang tidak menyukai kemunduran beliau, termasuk dari kelompok Sabaiyah ini, dan akhirnya beliau dibunuh dari belakang. Hatinya mas sekalian, dibunuh dari luar biasa sekali hatinya mas sekalian fitnah yang terjadi. Nah, Ibunda Aisyah ketika itu selamat, ya, dan akhirnya diamankan, kemudian dihormatin dengan begitu luar biasa oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, yang kemudian sekarang ini banyak berapa orang, khususnya dari kalangan Syiah, yang membenci Ibunda Aisyah. Padahal ketika itu hadirin jamaah sekalian, Imam Ali sudah tidak ada masalah lagi dengan Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah mau pulang kembali ke Madinah setelah perang Jamal ini, beliau naik unta, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan kepada orang-orang ketika itu bahwasanya wahai tidak ada apapun di antara aku dan Ali. Artinya nggak ada masalah antara diriku dan Ali, kecuali sebagaimana masalah ya seorang paman terhadap keponakannya. Kadang-kadang paman dan keponakanku suka sedikit-sedikit ada friksi gitu, dikit-dikit ya. Misalnya pamannya pengen sini, ponakannya nggak mau gitu kan. Tapi kan tetap ponakan dan paman ini biasanya tetap saling mencintai walaupun terkadang berbeda pendapat tapi kan biasa tetap saling mencintai. Artinya apa, kalau terjadi sesuatu terhadap pamannya, ya ponakannya tetap susah. Begitu juga kalau terjadi sesuatu terhadap ponakannya, pamannya tetap susah juga. Nah, diibaratkan oleh Aisyah itu seperti itu. Nggak ada masalah kami ini sebenarnya. Kecuali masalah ini hanya seperti ya, masalah antara seorang paman dan keponakan perempuannya. Seperti itulah kurang lebih digambarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu ketika beliau ingin pulang. Dan akhirnya Ibunda Aisyah biasa ya, nanti akan ada riwayat-riwayat ya tentang Hasan dan Husain, bagaimana kecintaan Aisyah kepada Hasan, bahkan ketika Muawiyah ketika itu ingin mengangkat Muawiyah ingin mengangkat anaknya, siapa namanya? Saya lupa lagi anaknya. Yazid ibnu Muawiyah sebagai khalifah ingin diangkat. Termasuk yang tidak setuju terhadap pengangkatan itu adalah siapa? Aisyah.
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ibunda Aisyah meninggal dunia di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi seperti itu, ya, masalah antara Khalifah Ali dan juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadirin jamaah sekalian, sampai kemudian, ya, setelah masalah ini, maka ada masalah yang kedua lagi, yaitu perang Siffin, yaitu antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan juga Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Kenapa disebut dengan perang Siffin? Ya, yang pertama ada yang menyebutkan perang Siffin. Artinya karena terjadi di sebuah tempat namanya Siffin. Ada juga yang menyebutkan dengan perang Soffain, perang dua Sof. Karena kenapa? Dua-duanya adalah kaum muslimin. Ya, kelompok kaum muslimin. Yang satu orang Syam yang dipimpin oleh Muawiyah, yang satu lagi ya, mayoritas sahabat dan juga banyak dari orang-orang Irak yang berada di bawah pasukan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terjadilah perang Siffin, hadirin jamaah sekalian. Ya, kemudian terjadi banyak korban dalam perang Siffin ini dan luar biasa, perang ini memakan banyak korban luar biasa sekali. Dan dua-duanya ini harus kita tekankan, dua-duanya beristihad. Dua-duanya beristihad. Imam Ali punya istihad, Muawiyah punya istihad. Karena dua-duanya ulama di antara para sahabat. Imam Ali ulama, Muawiyah juga ulama di antara para sahabat. Tapi para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan kebenaran ada di pihak Ali. Kebenaran ada di pihak Ali. Karena khalifah yang sah itu adalah Ali. Kebenaran ada di pihak Ali. Sedangkan Muawiyah ijtihadnya salah. Para ulama ijtihadnya Muawiyah itu salah. Nah, tapi tidak boleh kita menghina, mencaci maki, ataupun merendahkan sahabat Muawiyah. Karena beliau juga ijtihad. Karena beliau juga ijtihad, beliau juga dan beliau memenuhi syarat untuk ijtihad. Karena beliau itu meminta ingin dengan cepat diserahkannya pembunuh Utsman. Kenapa beliau seperti itu? Karena ya, Utsman bin Affan adalah saudaranya. Jadi beliau mewakili keluarganya Utsman, Bani Umayyah. Beliau mewakili keluarga Utsman dari Bani Umayyah. Maka hadirin jamaah sekalian, dia minta pembunuh Utsman ini cepat diberikan. Bahkan dia mengatakan siapapun khalifahnya akan aku baiat. Yang penting serahkan dahulu pembunuh Utsman. Sedangkan Imam Ali istihadnya adalah ketika itu tidak. Nanti dulu urusan itu. Karena ini kacau semuanya. Kalau ditegakkan semuanya bisa bahaya. Maka Imam Ali bilang, satukan dulu khalifah dia. Nanti setelah itu pembunuh Utsman akan aku tangkap. Begitu. Akhirnya tidak ketemu, ya, mediasi tidak bertemu, terjadilah peperangan ini. Mayoritas sahabat bersama dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mayoritas sahabat ada di situ, di pasukan Imam Ali. Tapi ada beberapa sahabat di pasukan Muawiyah. Salah satunya adalah Ammar bin As. Salah satunya adalah Amru ibn al-As radhiyallahu anhu dan anaknya Abdullah ibn Amr. Walaupun anaknya Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu itu sebenarnya hatinya ke pasukan Imam Ali, tapi karena dia tunduk kepada perintah ayahnya dan ini pesan Rasulullah untuk tunduk kepada ayahnya, akhirnya Abdullah bin Amr ya, ikut pasukan Muawiyah. Walaupun sebenarnya hati kecilnya itu dia ingin bersama dengan pasukan Imam Ali di antara sahabat. Tapi banyak juga sahabat yang tidak mau ikut-ikutan perang. Jadi karena ini perang di antara kaum muslimin, ada sahabat yang motifnya itu, pendapatnya itu tawakuf, gitu. Diam aja. Nggak mau ikut Imam Ali, juga tidak mau ikut Muawiyah. Siapa saja itu? Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah ibn Umar, dan yang lainnya. Dan beberapa orang sahabat yang nggak mau ikut-ikutan. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdullah ibn Umar. Tapi ada sahabat tapi mayoritas sahabat bersama Imam Ali. Di situ ada Ammar bin Yasir, itu ada Salman, di situ ada Abdullah ibn Abbas, dan banyak yang lainnya. Makanya, dan salah satu, kenapa kok para ulama kemudian mengatakan kebenaran itu ada di pihak Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Karena ada satu kisah mengenai siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sebagai penentu kebenaran. Karena ketika itu banyak orang bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman terkenal sebagai pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata orang-orang, wahai Huzaifah, kalau terjadi fitnah siapa yang kami pegang? Kata Huzaifah, peganglah Ammar bin Yasir. Peganglah Ammar bin Yasir. Ketika itu Ammar sedang mengangkat batu bata ketika ingin membangun Masjid Nabawi. Tiba-tiba batu bata ini tadi roboh. Ya. Dia berdiri di satu tembok, tiba-tiba rubuh dan Ammar bin Yasir terkena reruntuhan bebatuan tersebut. Maka orang-orang mengatakan Ammar bin Yasir telah meninggal. Ammar bin Yasir telah meninggal karena beliau tiba-tiba roboh kena batuan itu. Maka Rasulullah mengatakan, dan hadis ini mutawatir. Banyak sekali sahabat yang mendengarkan hadis ini. Kata Rasulullah, tidak. Qatalahu taktuluhu fi'atul baghiyah. Nanti yang membunuh Ammar ini, kata Rasulullah, orang dari kelompok pemberontak. Orang dari kelompok pemberontak. Kisah tentang siapa? Salman Ammar bin Yasir. Maka hadirnya akan terjadi peperangan, ya, dan akhirnya Ammar bin Yasir ada di pihak Imam Ali, dan akhirnya Ammar bin Yasir wafat dan syahid di peperangan ini. Maka ketika peperangan ini melihat Ammar bin Yasir syahid, hadirnya sekalian meninggal dunia, maka orang-orang mengatakan, wah, kebenaran itu ada di pihak Ali. Karena kenapa? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh mencaci maki sahabat. Ijtihad Muawiyah salah. Ijtihad Muawiyah salah, tapi keutamaan dan kelebihan beliau jauh lebih banyak daripada ijtihad beliau. Tahu dah, jauh lebih banyak daripada kesalahan beliau. Beliau penulis wahyu Rasulullah, beliau yang memimpin pasukan armada laut pertama yang diberitakan oleh Rasulullah SAW ini Muawiyah. Jadi banyak sekali ya, perannya Muawiyah. Jadi tidak layak kita ini yang tidak punya kontribusi apapun terhadap Islam ingin menghina, mencaci maki sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari hal itu semua, dan Ahlus Sunnah mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan berijtihad, tapi ijtihadnya Muawiyah itu salah. Dan dalam konsep kita, kalau orang berijtihad, kalau dia benar mendapatkan 2 pahala, kalau dia salah mendapatkan 1 pahala. Terjadi perang Siffin. Perang Siffin selesai dengan peristiwa saya lupa namanya, tahkim. Ya, peristiwa tahkim antara Muawiyah dan juga Ali. Jadi ketika itu pasukan Muawiyah menusuk pedang di atas Al-Quran, mengangkat seperti ini. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda mereka ingin dihukumi sebagaimana Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya Imam Ali ketika itu ragu, apakah terima ini atau tidak. Tapi di antara kelompok Imam Ali banyak yang berkeinginan terima saja ini. Karena nanti semakin banyak korban. Akhirnya diterimalah oleh Imam Ali. Nah, ketika Imam Ali menerima proses tahkim ini, hadirnya jamaah sekalian, banyak di antara kelompok Imam Ali yang tidak setuju dengan proses tahkim ini, dan akhirnya mereka keluar daripada pasukan Imam Ali. Inilah yang disebut dengan Khawarij. Ya, inilah yang disebut dengan Khawarij, orang-orang yang keluar daripada pasukan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khawarij. Nah, Khawarij ini hadirnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sangat orang-orang yang sangat cinta terhadap Al-Quran, tetapi mereka ini tekstual dalam memahami Al-Quran. Jadi mereka ini ahli ibadah tapi bodoh. Mereka semangat beribadah, imannya tinggi tapi bodoh, nggak punya ilmu. Mereka baru masuk Islam, belajar semangat, kemudian menafsirkan dan menakwilkan Al-Quran dengan pemikiran mereka sendiri, tapi bukan dengan pemahaman para ulama. Maka mereka punya istilah itu. Istilah mereka itu, innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bagus nggak? Bagus sekali. Perkataannya itu sangat bagus sekali. Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membawa pedang kemana-mana, membunuh orang yang tidak sependapat dengan mereka. Kalau mereka nggak sependapat, oh kafir, bunuh. Bahkan hadirnya jamaah sekalian yang dikafirkan ini bukan sembarangan. 3 sahabat utama itu dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Karena menurut mereka 3 orang inilah yang menyebabkan kaum muslimin kemudian terpecah belah. Siapa saja? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. 3 orang ini pengen dibunuh oleh mereka. Muawiyah gagal, Amr bin As gagal, yang berhasil mereka bunuh hanyalah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Ali
meninggal dunia di tangan syahid di tangan orang-orang Khawarij. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Jadi sebelum Imam Ali berperang dengan mereka, Imam Ali sudah mendengar Rasulullah mengatakan nanti ada sebagian di antara kaumku yang kalau kalian melihat bacaan Al-Quran mereka, kalian malu. Karena bacaan Al-Quran kalian tidak sebagaimana mereka membaca Al-Quran. Saking banyak. Kalian malu kalau melihat sholat kalian. Karena sholat mereka jauh lebih banyak daripada sholat kalian. Puasa mereka jauh lebih banyak daripada puasa kalian. Tapi semua itu tidak hanya sampai kepada kerongkongan mereka saja. Nggak sampai ke dalam hati. Dan mereka keluar dari agama ini, kata Rasulullah SAW, sebagaimana keluarnya anak panah. Bagaimana keluarnya anak panah dari busuknya, jadi keluar daripada Islam. Bahkan kata Rasulullah SAW, nanti kalian akan mendapatkan orang-orang ini, orangnya diceritakan fisiknya, orangnya badannya tegap, ada seperti dadanya seperti ini. Ternyata ketika Rasulullah berperang dengan mereka, ketika Imam Ali berperang dengan mereka ini, orang-orang Haruri ataupun orang-orang Khawarij ini, dicari hadirin jamaah sekalian setelah terjadi peperangan, dicari orang yang diceritakan oleh Rasulullah benar ada. Orangnya benar ada yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Jadi ini memang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu orang-orang Khawarij. Dan akhirnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syahid. Yang dibunuh oleh mereka seseorang bernama Abdullah ibn Muljam yang bunuh. Yang membunuh namanya adalah Abdurrahman ibn Muljam. Yang membunuhnya namanya adalah Abdurrahman ibn Muljam. Nah, hadirin jamaah sekalian, Abdurrahman ibn Muljam seorang Khawarij dan orang yang sangat gemar menghafal Quran dan sangat baik bacaannya. Bahkan di zaman Umar, Abdurrahman ibn Muljam pernah diutus oleh Umar untuk mengajarkan Al-Quran kepada satu kaum. Tapi ini kesalahan berpikir. Mereka ini semangat beragama tapi tidak punya ilmunya. Sehingga mereka keluar daripada agama ini. Maka hadirin jamaah sekalian, Abdurrahman bin Muljam, maka berkumpul beberapa orang, mereka sepakat untuk membunuh Imam Ali, membunuh Muawiyah, dan membunuh Amr bin As. 3 orang. Maka mereka merencanakan rencananya. Hadirin jamaah sekalian, yang 2 orang ini gagal. Yang Abdurrahman bin Muljam sebelum dia membunuh Imam Ali, dia bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Yang perempuan ini pun sangat membenci Imam Ali karena kenapa? Imam Ali membunuh ayahnya. Jadi perempuan ini juga dari kalangan Khawarij juga. Ayahnya dibunuh oleh pasukan Imam Ali. Maka perempuan ini benci terhadap Imam Ali. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam mau menikahi perempuan ini. Kata perempuan ini, aku tidak mau menikahi engkau sampai engkau mampu membunuh Ali. Akhirnya kata Abdurrahman bin Muljam, wah kebetulan aku juga pengen bunuh Imam Ali. Akhirnya dilancarkanlah rencananya, dia membawa pedang yang dibaluri dengan racun. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib keluar ingin sholat subuh, hadirin jamaah sekalian, maka Imam Ali ditikam dari belakang oleh Ibnu Muljam dan akhirnya menyebabkan beliau terluka. Kemudian dibawa kembali ke rumahnya, hadirin jamaah sekalian, dan beliau sekarat. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau nanti aku sehat, maka berikan Ibnu Muljam ini kepadaku. Baik aku berikan balasan yang setimpal atau aku maafkan dia. Tapi kalau nanti aku meninggal dunia, diserahkan kepada anak-anaknya apakah mau dibunuh atau tidak. Dan akhirnya Ibnu Muljam ini dibunuh, dikisos karena apa yang dia lakukan kepada khalifah yang keempat, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan akhirnya beliau meninggal dunia, dibunuh oleh seseorang Khawarij namanya Abdullah ibnu Muljam. Dan hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, akhirnya Imam Ali digantikan oleh Al-Hasan, anaknya. Tapi tidak lama Al-Hasan, kalau tidak salah hanya 6 bulan saja menjadi khalifah. Setelah itu Al-Hasan ibnu Ali tanazul, menurunkan menurunkan dirinya menjadi khalifah, dan diangkatlah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah, pengganti Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan akhirnya tahun ketika Imam Hasan ini turun disebut dengan Amul Ittihad, tahun persatuan. Karena kenapa? Kaum muslimin bersatu kembali setelah terpecah ketika peperangan Siffin, baik itu peperangan Jamal ataupun peperangan Siffin. Seperti itu. Ya, ini saja dari saya.
berkaitan dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini waktunya sudah jauh lebar ya, hampir jam 11. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan silakan atau lewat chat boleh, langsung juga boleh. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ini putranya Abi Thalib selain Ja'far sama Ali siapa tadi Ustaz, terputus saya. Ukail. Siapa? Ukail. Kemudian itu satu lagi Ustaz. Anaknya Fatimah kan Hasan, Husain, sama Ummu Kulsum. Siapa lagi Ustaz? Itu doang, tahu saya. 3 ya? Iya. Oh iya, ya makasih Ustaz. Iya. Yang lain silakan kalau ada. Kalau tidak ada saya cukupkan. Ini chat satu apa nih? Absen, oh ya. Tanya Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur berapa Imam Ali diangkat menjadi khalifah? Kenapa Ibu? Imam Ali diangkat menjadi khalifah umur berapa ya? Beliau wafat itu sebentar. Kalau umurnya pasnya saya kurang tahu Bu, nggak ada di sini ya. Tapi beliau wafat itu di umur 70-an. Di umur 70-an. Iya. Itu ya berarti sekitar, kan Imam Ali menjadi khalifah cuma 5 tahun. Ya di antara 70-an sudah dewasa juga Bu. Iya. Ya. Ya Ustaz, makasih. Ya Ibu. Ya, yang lain cukup ya? Pak Ustadz, kalau yang dibilang ada perang antara Muawiyah dan Imam Ali itu apa namanya? Perang apa? Perang Siffin. Apa tulisnya? Siffin atau Soffain. Ada yang nyebutnya Siffin, bisa juga disebut Soffain. Siffin karena tempatnya di Siffin. Tempatnya itu terjadi di sebuah daerah namanya Siffin. Ustadz, maaf, ya. Bisa jelaskan lagi mengenai tahkim tadi, artinya apa Ustadz? Tahkim itu proses mencari keadilan sesuai dengan Al-Quran. Proses tahkim namanya. Nah, jadi Muawiyah mengangkat peradangnya di atas ini, kemudian dicarilah bagaimana jalan keluarnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya sepakat berhenti perang, maka mereka akan melakukan proses tahkim di sebuah tempat, kalau nggak salah namanya Daumatul Jandal. Di situ bertemu Muawiyah ketika itu mengutus sahabatnya Amr bin As, sedangkan siapa Imam Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang kita sebutkan tadi ya namanya ya, Abu Musa al-Asy'ari diutus di daerah ini. Nah, tapi kemudian proses tahkim itu akhirnya gagal karena ya ada kecurangan lah yang dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan atau yang dibuat oleh Amr bin As. Jadi ketika itu mereka bersepakat ya untuk menurunkan dua khalifah ini. Ya sudah berkumpul dua-duanya di satu tempat, akhirnya sepakat gimana nih? Sudah, karena dua-duanya ini khalifah, kita turunkan aja lah, dua-duanya kita turunkan sebagai khalifah. Jadi dua-duanya sama, nanti baru kita serahkan kepada kaum muslimin. Akhirnya kata Amr bin As, boleh, karena Abu Musa al-Asy'ari ini lebih dewasa dan lebih senior, maka Amr bin As bilang, silakan kau dulu menyatakan turun ya sebagai khalifah. Maka Abu Musa berdiri berkhutbah, kemudian menyatakan ya dengan ini saya nyatakan Imam Ali diturunkan sebagai seorang khalifah. Maka turunlah. Akhirnya Amr bin As naik ke atas mimbar mengatakan, karena tadi Imam Ali sudah diturunkan sebagai khalifah, maka dengan ini aku menyatakan Muawiyah dinaikkan menjadi khalifah. Jadi kebalikannya. Kan sebenarnya ada kecurangan lah di situ. Tapi akhirnya Imam Ali nggak menerima tahkim ini. Imam Ali tidak menerima tahkim ini karena ada kecurangan di situ. Dan akhirnya masih ada matahari kembar. Di Syam ada Muawiyah, di Irak ada Imam Ali. Sampai kemudian Imam Ali meninggal dunia, dibunuh oleh Khawarij. Yang ada jamaah sekalian. Baru kemudian Al Hasan menjadi penggantinya.
Dan untuk mendamaikan dua kelompok ini, Al-Hasan tanazul. Tanazul itu artinya mengundurkan diri. Ya, dia mundur dari jabatan khalifah dan akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Nah, ini setelah itu barulah terpecah ya pasukan kaum muslimin ini, ada Khawarij, ada Syiah. Syiah orang yang membenci Imam Ali, orang yang mencintai Imam Ali, tapi pecintaannya itu berlebihan kepada Imam Ali. Dan akidah Syiah ini kemudian berfase gitu, berubah-ubah, terus sampai kemudian adalah yang disebut dengan Syiah Isna Asyariyah itu, yang sampai sekarang masih menyebar banyak, ya 12 imam. Syiah Isna Asyariyah atau Syiah 12 imam yang mengatakan bahwasanya 12 imam ini seharusnya menjadi khalifah dan 12 imam ini sifatnya maksum. Yang sampai sekarang masih ada ya. Nah, Ustaz, dan ya. Mengenai Khawarij, kenapa asalnya kan dia pasukan Ali ya, pasukan Imam Ali, kemudian akhirnya malah membunuh Ali? Dasarnya? Karena tidak setuju terhadap proses tahkim tadi. Ketika Imam Ali menerima ajakan damai Muawiyah, maka mereka nggak setuju. Nah, mereka ini kan orang yang punya semangat, tapi ilmunya nggak ada, bodoh. Jadi mereka nggak setuju dengan proses tahkim itu, akhirnya mereka keluar juga dari Imam Ali. Kemudian keluar dan jumlahnya banyak, itu sekitar 8.000 orang. Jumlahnya sekitar 8.000 orang. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah diutus oleh Imam Ali untuk mengajak mereka berdialog. Dialoglah ya antara Abdullah ibnu Abbas dan dan orang-orang Khawarij ini. Dan akhirnya setengah dari mereka tobat. Jadi 4.000 orang itu tobat. Ya, 4.000-nya lagi masih 4.000-nya lagi tobat. Itu kehebatan Abdullah ibnu Abbas dalam berdialog ya, dalam berdebat tuh luar biasa kehebatan beliau, diakuin. Akhirnya 4.000 orang sadar, 4.000 lagi masih tetap. Nah, 4.000 orang itu salah satunya Abdul Muljam yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi orang Khawarij ini yang keluar dari pasukan Imam Ali karena tidak setuju kepada proses tahkim. Proses tahkim itu peradilan ya yang akan dibuat untuk mendamaikan dua pasukan. Itu masihan ieu ka Bu Pasuyandi. Cerita macam-macam. Ceritanya sih orang baca gimana? Ustaz, lagi boleh? Ya, Bu. Ya, silakan. Nah, ini Kulsum dinikahkan dengan siapa, Ustaz? Umar. Dengan Umar? Oh iya, Kulsum istrinya Umar bin Khattab. Oh. Jadi Siti Fatimah punya putri Ummu Kulsum, kemudian dinikahkan dengan Umar. Umar bin Khattab. Jadi Umar itu bantunya Ali, padahal umurnya tuan Umar. Iya itu makanya. Ya biasa di kalangan orang Arab zaman dahulu biasa. Makanya nggak bingung ya. Kalau orang bingung pernikahan Aisyah dengan Rasul, zaman itu biasa. Itu sudah jadi adat istiadat, udah biasa aja seperti itu. Jadi orang menuju Rasul kan nikahin anak kecil gitu kan biasa. Tuan Umar daripada Ali, anaknya dinikahin sama Umar. Itu dia. Anaknya Ali dinikahin sama Umar. Padahal Umar sahabatnya Ali ya Ustaz. Iya, Umar lebih tua daripada Ali. Iya. Nah, itu menandakan kecintaan Ali kepada Umar. Artinya nggak ada masalah antara Ali dan Umar. Bukan si ahlinya sekarang yang kemudian menghina Abu Bakar, menghina Umar dengan tuduhan mengambil khilafaan yang harusnya diberikan kepada Imam Ali. Ini tuduhan fitnah dan bohong. Dan nanti ada kisah-kisah ya yang kemudian membuat kisah-kisah yang mendiskreditkan Umar, itu kisah-kisah bohong semua dan kebanyakan terkadang salah memahami kisah. Banyak seperti itu, salah memahami kisah. Dan ini biasanya pintar sekali mereka akan putar balik. Wah, kalau kita nggak kuat sejarah ya itu luar biasa. Kita nggak kuat sejarah, tidak bisa memilah mana pendapat yang kuat, mana yang tidak. Nah, itu biasanya kita bisa terikut tuh dengan mereka karena mereka sangat pintar memutarbalikkan fakta itu tadi. Kan nggak ada masalah antara Ali dan Umar, nggak ada masalah antara Ali dan Abu Bakar, tidak ada masalah antara Ali dan Utsman. Ya, adapun ada perbedaan pendapat ya biasa, manusia kan biasa aja.
Bahkan Abdurrahman siapa Muhammad bin Abu Bakar kan anak angkatnya Ali. Muhammad bin Abu Bakar, yang anaknya Abu Bakar itu kan Abu Bakar punya istri. Itu dinikahi oleh Imam Ali. Mantan istrinya Abu Bakar, ibunya Muhammad itu dinikahi oleh Ali setelah Abu Bakar meninggal dunia. Nah, punya anak Muhammad ini diambil oleh Ali. Jadi Sayyidina Ali 2 kali menikah atau gimana? Setelah Fatimah tiada? Banyak. Enggak banyak. Banyak dari istri-istri yang lain banyak. Saya nggak tahu ya nama, tapi banyak selain daripada Fatimah. Tapi beliau menikah setelah Fatimah wafat. Jadi beliau tidak menikah dengan wanita manapun ketika Fatimah masih hidup. Ketika Fatimah wafat, baru kemudian ya, dinikahi wanita-wanita lain. Banyak. Apalagi Al-Hasan, wah sangat banyak sekali istrinya Al-Hasan. Karena orang ingin punya anak dari Keturunan bait, dari keluarga Rasul, ya maka dinikahanlah anaknya. Banyak. Ya cukup ya. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.